بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Okelah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang orang-orang yang arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal alamatil i'timati 'alal amali tuqsanu raja'i inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang yang arif dalam amal, ia tidak membanggakan amal ibadahnya. Berkurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi kehilafannya kepada Allah. Jadi orang-orang arif itu dalam arti bijaksana. Jadi orang yang bijaksana dalam amal itu orang yang tidak membanggakan dirinya atas amalnya yang telah ia perbuat kepada orang lain. Dan orang yang arif itu seseorang yang merasa berkurangnya harapan kepada Allah ketika dirinya melakukan suatu kehilafan, harapannya langsung turun. Jadi orang yang arif adalah orang yang tidak membanggakan amal ibadahnya. Orang seperti ini kurang pengharapannya kepada Allah ketika ia berhadapan dengan rintangan yang menimpa. Sedangkan sifat orang yang bijaksana dalam meneguhkan imannya kepada Allah selalu berpegang teguh atau istiqomah kepada kekuasaan yang ada pada Allah. Para arifin dalam imannya kepada Allah selalu menyaksikan kebenarannya dari atas permadani hidupnya. Ia tidak dapat memutuskan hubungannya kepada Allah karena telah menyaksikan kebesaran Allah dari hidupnya sendiri. Ia tidak menjadikan amal ibadahnya sebagai kebanggaan hidupnya, akan tetapi ia jadikan sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Khalik yang senantiasa ia khawatirkan kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah orang-orang yang arif. Ketika ia beramal itu tidak mengaku bahwa karena dirinya, tetapi melainkan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berjamaah, kita bukan orang arif itu tidak akan merasa bahwa dirinya itu memang mau berjamaah, tetapi karena dirinya mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kaki bisa berjalan untuk berjamaah. Coba kalau Allah seandainya kalau Allah itu tidak beri kaki terhadap kita, atau Allah beri kaki tapi kita lumpuh, kita nggak mungkin bisa berjalan ke dalam masjid, kita nggak bisa berjalan untuk berjamaah ke masjid. Jadi orang-orang yang arif itu orang yang tidak membanggakan amalnya itu. Orang arifin yang selalu memperhatikan dirinya dan menguatirkan amalnya dengan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menempatkan diri mereka dengan jiwa yang waspada dan tenang. Karena kewaspadaan jiwa dalam ibadah serta ketenangannya akan memberikan manusia sifat-sifat utama yang terdengar dari suara hati nuraninya sendiri yang suci lagi bersih. Jadi walaupun orang arif itu tidak punya harapan ketika beramal tidak berharap atau tidak punya harapan, kurang harapan akan diterimanya ibadahnya, tetapi orang arif itu yakin bahwa rahmat Allah itu adalah besar sekali. Jadi ia yakin akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang berbuat dosa dan kesalahan, akan tetapi ia akan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, maka ia telah menumbuhkan rasa angkuh akan kemampuan dirinya tanpa rahmat dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbedanya orang arif sama orang-orang yang pendosa itu atau suka kesalahan itu ya seperti itu. Ketika kita melakukan suatu kesalahan tetapi dirinya itu angkuh untuk memohon ampunan, seakan-akan itu sudah pasti terampuni. Itu salahnya salah satu orang yang selalu meremehkan dosa, katanya nggak apa-apa lah, dosa kecil. Padahal bagi orang arif itu nggak ada dosa kecil atau dosa besar,
Karena sebesar-besar dosa manusia, jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, maka surgalah tempatnya. Tetapi ingat, sekecil-kecil dosa itu, kalau Allah Subhanahu wa taala tak mengampuni dosa orang tersebut, maka neraka tetap tempatnya. Pengharapan kepada Allah selalu menjadi hiasan hati orang-orang yang arif, selalu menjadi keinginan manusia yang beriman akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini pemberian Allah itu sangat luas dan rahmat Allah itu sangat banyak. Apabila pada suatu saat si hamba Allah ini tergelincir dalam perbuatan maksiat, ia akan menemukan jalan keluar. Karena rahmat dan kecintaan Allah akan melepaskannya. Karena si hamba yakin kasih sayang Allah akan mendatanginya, melindungi dan memberikan pertolongan kepadanya. Pemberian Allah berupa rahmat dan pertolongan akan diterima seorang hamba apabila si hamba yang berlumuran dosa sadar akan kelemahan dirinya dan yakin kepada rahmatnya. Keyakinan seperti ini akan memberi peluang bagi manusia berdosa agar cepat-cepat bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ia yakini sebagai satu-satunya tempat ia bersandar. Nah, jadi seseorang yang masih ingat kepada Allah ketika orang itu sadar bahwa dirinya itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, maka disitulah banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah yang akan datang menghampiri kita manakala kita sedang berbuat dosa. Pemberian Allah berupa rahmat itu sangat banyak sebenarnya untuk manusia ini. Jadi kita jangan khawatir akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tobat bagi seorang yang arif adalah pertanda nuraninya masih hidup dan jiwanya masih dibakar oleh iman, sehingga ia tidak berputus asa menghadapi segala sesuatu yang ada padanya sebagai kenyataan yang tak boleh dielakkan. Mereka yang berpribadi seperti ini adalah kelompok orang yang ditekaskan oleh Al-Quran sebagai golongan kanan atau ashabul yamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan agama untuk manusia bersamaan dengan memberikan kemampuan mereka untuk beramal. Karena dengan amal itu manusia akan berupaya melepaskan dirinya dari dosa dan kesalahan, karena tak akan memberikan tempat kepadanya hiasan keutamaan diri. Iman yang paling tinggi kualitasnya adalah iman yang mampu melepaskan dirinya dari belenggu yang membebaninya melalui ujian. Inilah watak yang paling berharga. Ketika seorang mukmin sadar akan dirinya atas pemberian rahmat dan karunia Allah yang begitu banyak yang telah ia terima, oleh karena belenggu dosa yang begitu banyak membebani dirinya dan terikat dalam hatinya, si hamba tidak merasakan rahmat dan nikmat Allah yang telah banyak diterimanya. Jadi kita yakin saja ya bahwa Allah itu adil untuk semua hambanya. Yang di Amerika, yang di Amerika semua jarang ada orang Islam dan sebagainya, yang di Brasil dan yang di Barat atau dimanapun, apakah itu gak diberi hidayah sama Allah? Sebenarnya semua itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah melarang hambanya yang baik, Allah juga tak pernah melarang hambanya yang buruk. Jadi Allah itu adil. Semua hamba diberi otak, semua hamba diberi mata, semua hamba diberi kuping, semua hamba diberi mulut, dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk beramal. Kita punya akal untuk berpikir, kita punya hati untuk merasakan. Di situ ketika akal dan hati disatukan, insya Allah hati nurani yang baik akan muncul dalam diri kita. Berpikir dengan akal sehat itu lebih utama dan lebih agung pahalanya dari berpikir dengan akal yang sakit. Oleh karena dosa yang menjauhkannya dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu dekat dengan orang beriman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang beriman. Demikian juga ketaatan kepada Allah bukanlah suatu amal yang harus dipamerkan atau semisalnya, karena ketaatan adalah hiasan jiwa yang bertahtakan ketulusan di dalamnya. Ketaatan itu sendiri belum menjadi jaminan seorang untuk masuk surga, karena hal ini memerlukan ujian yang sangat-sangat istimewa. Sebab pada dasarnya ketaatan adalah karunia yang sangat mahal harganya bagi hamba Allah yang belum mendapatkan penjagaan terus-menerus sepanjang hayatnya. Setiap karunia yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa apapun, terutama jiwa yang taat, adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa iman dan ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya adalah hidayah Allah, maka seorang hamba yang arif akan selalu memberi bobot jiwanya serta menghindarkan dari dirinya kedengkian, kesombongan,
Demikian juga kebanggaan, sebab sifat yang disebut terakhir yang akan memberi kesempatan kepada iblis mendapat tempat dalam ruang jiwa kita. Hal ini sangat berbahaya. Masya Allah. Jadi ya, orang arif itu sangat yakin bahwa iman dan ketaatan seorang hamba kepada Maliknya itu adalah hidayah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan kepada Allah sebagai penangkal bagi orang yang mukmin yang arif adalah perisai yang paling ampuh dan senjata yang paling tajam berhadapan dengan musuh Allah dan musuh orang beriman yakni iblis, mengingat dengan iman Islam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mampu memberikan kekuatan dan senjata pamungkas hamba Allah yang mempergunakan Islam sebagai senjata melawan iblis. Itulah yang akan mendapat kemenangan dan kasih sayangnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengikuti agama yang bukan agama Islam, maka tidak diterima amal ibadahnya, sedangkan di alam akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Dari Quran surah Ali Imran ayat 85. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.